Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Jagat Mistis. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Pengabdi Setan. Saya ucapkan selamat mengikuti. Denny mengambil jaket yang tergantung di gantungan baju dan langsung memakainya. Tiba-tiba dia mendengar istrinya bertanya, "Apa kamu benar-benar akan berangkat malam ini, Mas?" "Iya, Sekar," jawab Denny. "Tapi ini malam Jumat Kliwon, Mas. Apa kamu tidak ingat nasihat ayah?" Sejenak Denny terdiam. Ya, memang beberapa waktu lalu Denny dinasihati oleh mertuanya yang tidak lain adalah ayahnya Sekar. Sekar dan Denny ini sepasang suami istri, dan Denny ini berprofesi sebagai polisi. Lebih tepatnya, dia sebagai reserse atau intel. Saat ini dia mendapat tugas untuk menangkap salah seorang gembong narkoba yang sebenarnya masih saudara dekatnya sendiri. Gembong narkoba itu bernama Somad. Somad ini adalah anak dari kakak ayahnya. Jadi lebih jelasnya, Somad ini adalah kakak sepupu dari Denny. Tapi karena ini sudah menyangkut tugas dan profesionalisme kerja, maka Denny harus profesional, tidak akan pandang bulu dalam menangkap siapapun. Beberapa hari yang lalu, ketika Denny sekeluarga berkunjung ke rumah mertuanya, dia mendapat beberapa nasihat dari sang ayah mertua. Ayahnya Sekar ini memang bukanlah orang sembarangan. Di desanya, dia dikenal sebagai sesepuh desa atau orang pintar yang sering dimintai tolong untuk urusan hal-hal gaib. Dan ayahnya Sekar ini sangat mengenal sekali siapa itu Somad. Ayahnya Sekar sangat paham sekali kalau Somad ini bukanlah orang sembarangan. Sebenarnya Denny tidak percaya hal-hal seperti ini. Namun demi menghormati sang ayah mertua, dia bersikap seolah-olah percaya dan menuruti semua kata-kata mertuanya. Dan sang mertua ini benar-benar mewanti-wanti Denny jangan sekali-kali memburu Somad di malam Jumat Kliwon. Karena di saat itu kekuatan Somad sedang di posisi maksimal. Dan malam ini kebetulan malam Jumat Kliwon, Denny mendapat telepon dari temannya sesama reserse kalau mereka mendapat info Somad berada di suatu tempat. Maka karena panggilan tugas, Denny segera bergegas dan berkemas mempersiapkan segalanya untuk melakukan penangkapan. Ketika mau berangkat, Sekar sempat mengingatkan kepada Denny kalau hari ini malam Jumat Kliwon. Namun, Denny berusaha menenangkan Sekar kalau hal itu hanya mitos saja. Sekar pun tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sudah tahu sendiri sifat suaminya. Setelah Denny berpamitan, Denny pun pergi menemui teman-temannya dan bersiap melakukan perburuan. Sampai di TKP, mereka berhasil menangkap anak buah Somad berikut barang buktinya. Namun, Somad berhasil meloloskan diri dan dikejar oleh Denny. Sempat terjadi kejar-kejaran yang lumayan menguras waktu dan tenaga. Sampai akhirnya, Somad berhenti di pinggir hutan dan lari ke dalam hutan. Dan Denny pun tidak membiarkan kesempatan itu. Dia pun juga langsung masuk ke dalam hutan memburu Somad. Dengan hanya berbekal senter dan pistol di tangan, Denny menjelajah hutan. Dia tidak ingat lagi nasihat mertuanya kalau saat ini adalah malam Jumat Kliwon dan dia sedang sendirian. Denny tidak sadar kalau dia sudah masuk dalam perangkap Somad. Tiba-tiba Denny mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Refleks Denny langsung membalikkan badannya, namun ketika sudah berbalik dia melihat Somad langsung memukul kepalanya dengan kayu. Denny pingsan seketika. Begitu sadar, Denny mendapati dirinya sedang diikat di sebuah pohon, dan lebih aneh lagi bajunya sudah berganti dengan baju yang dipakai Somad. Dan Somad memakai baju yang sebelumnya dipakai oleh Denny. "Apa maksudmu mengikatku dan memakai bajuku?" tanya Denny. Somad pun tersenyum sinis dan berkata, "Aku tidak habis pikir denganmu. Tega sekali kamu mengejar saudaramu sendiri."
Denny langsung menimpali. Aku tidak peduli saudara atau bukan. Yang jelas, kalau dia berbuat jahat, maka sudah menjadi tugasku untuk menangkapnya. Somad hanya tertawa mendengar apa yang dikatakan Denny. Tapi kamu salah orang, kamu salah memilih lawan. Lihat saja apa yang akan terjadi. Kemudian Somad duduk bersila dan dia bersedekap sambil membaca mantra. Denny sempat bertanya-tanya apa sebenarnya yang dilakukan Somad. Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang dan Denny pun melihat sesosok bayangan wanita berambut panjang. Panjangnya mungkin mencapai lutut. Wanita ini memakai gaun putih panjang dan wajahnya sangat menyeramkan. Ada apa engkau memanggilku, wahai Somad? Tanya wanita itu kepada Somad. Kemudian Somad meraba wajahnya dan dia menunjuk ke wajah Denny. Sosok hantu wanita itu kemudian berpaling menatap wajah Denny. Perlahan-lahan dia mendekati Denny dan memegang kedua pipi Denny. Denny sempat tidak tahan melihat wajahnya. Dia pun memejamkan kedua matanya. Tiba-tiba Denny merasakan wajahnya sangat panas. Denny sempat berteriak-teriak kesakitan. Setelah beberapa saat lamanya, akhirnya rasa panas itu reda. Dan ketika Denny membuka matanya, dia sangat terkejut sekali. Dia melihat Somad wajahnya persis seperti dirinya. Apa yang kau lakukan padaku? Tanya Denny. Somad tertawa terbahak-bahak. Kemudian Somad mengambil HP dan menyalakan fitur kamera depan. Kemudian HP-nya itu dihadapkan ke wajahnya Denny agar Denny bisa bercermin. Dan Denny sangat kaget sekali. Dia melihat di HP itu ada wajahnya Somad. Berarti sekarang wajahnya berubah menjadi wajahnya Somad. Somad yang berwajah Denny itu segera meninggalkan tempat itu. Namun sebelum pergi, Somad menghubungi teman-teman Denny agar mendatangi tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, teman-temannya Denny datang dan mereka langsung menangkap Denny yang terikat di pohon. Mereka tidak tahu, mereka mengira kalau itu adalah Somad. Walaupun Denny sudah berteriak-teriak menjelaskan siapa dirinya. Tapi tentu saja mereka semua tidak percaya, karena itu sangat tidak masuk akal. Akhirnya Denny yang berwajah Somad itu dijebloskan di ruang tahanan. Di lain tempat, Somad yang berwajah Denny itu mendatangi rumahnya Denny. Sekar sangat lega, namun dia sangat heran. Dia melihat Denny wajahnya sangat datar dan tidak begitu menghiraukannya. Denny sama sekali tidak bicara. Bahkan ketika anaknya datang menyambutnya, Denny malah acuh tak acuh langsung masuk ke kamar. Padahal biasanya setiap Denny pulang, anaknya langsung datang dan minta gendong, dan mereka bermain dan bercanda. Tapi kali ini ketika anaknya menghampirinya, Denny malah mengibaskan tanah anaknya dan dia tidak memperdulikan mereka semua. Sekar sendiri tidak habis pikir, apalagi dia sempat melihat Denny merokok. Padahal Denny seumur hidupnya tidak pernah merokok sebatang pun. Di ruang tahanan, akhirnya Denny hanya bisa pasrah. Percuma dia menjelaskan pada mereka, karena akhirnya dia sendiri menyadari kalau penjelasannya itu tidak masuk akal dan tidak akan ada yang percaya. Namun, ketika dia teringat anak istrinya di rumah, dia mulai khawatir kalau Somad akan mendatangi mereka. Denny pun berusaha mencari saat-saat yang tepat untuk melarikan diri. Karena Denny seorang polisi yang bertugas di kantor itu, tentu saja Denny tahu seluk-beluk dan kapan saat yang tepat untuk melarikan diri. Ketika terjadi pergantian penjaga, Denny menyelinap ke ruang besuk, tempat di mana keluarga narapidana ingin membesuk napi yang akan dijenguk. Ketika penjaga lengah, Denny pun langsung berlari dan membuka pintu yang tidak terkunci. Denny langsung berlari menuju ke parkiran dan mengambil salah satu sepeda motor polisi yang kuncinya kebetulan masih tertancap di sepeda motor. Denny pun akhirnya berhasil melarikan diri.
Denny langsung menuju ke rumahnya. Tepat jam 7 pagi, Denny sudah sampai di depan rumahnya. Denny langsung menuju ke rumah dan berniat membuka pintu rumahnya. Namun, tiba-tiba dari kejauhan dia melihat ada seorang laki-laki keluar dari rumahnya. Denny pun langsung bersembunyi di balik pohon. Dia melihat Somad yang berwajah dirinya itu keluar dari rumah itu. Setelah Somad pergi, Denny pun langsung berlari menuju ke rumahnya. Sekar sangat kaget ketika melihat Denny yang berwujud Somad. Dia pun berteriak, namun Denny langsung menutup mulut Sekar dan dia pegang sekuat mungkin. Sekar pun berusaha meronta-ronta, tapi akhirnya dia kelelahan. Setelah Sekar tenang, Denny pun menjelaskan semuanya. Namun Sekar tidak percaya begitu saja. Diam-diam Sekar mengambil pisau dapur dan mengacungkannya kepada Denny. "Jangan kau dekati aku. Saat ini aku tidak bisa mempercayai siapapun." Denny pun sempat gugup dan dia membujuk Sekar agar tenang. "Tenang Sekar, tenang. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mengecek darah lelaki yang kamu kira Denny itu. Somad itu darahnya B dan darahku O." Sekar pun sempat bingung. Melihat Sekar kebingungan, akhirnya Denny pun berkata, "Baiklah Sekar, mungkin cukup untuk hari ini. Aku akan pergi. Tapi kamu pertimbangkan kata-kataku. Silahkan kamu cek darah orang yang mengaku diriku itu." Malam harinya ketika Somad sedang tertidur pulas, diam-diam Sekar mengambil alat pengetes darah. Alat ini wujudnya seperti ballpoint yang jika dipencet akan ada jarum yang keluar dan langsung mengambil sampel darah. Secara refleks, Somad langsung menepuk lengannya. Mungkin itu dikiranya ada nyamuk yang menggigitnya. Padahal itu alat pengambil sampel darah yang dipakai Sekar untuk mengambil darahnya. Keesokan harinya, ketika Somad sudah berangkat kerja, diam-diam Sekar pergi ke laboratorium. Di situ Sekar minta agar sampel darah yang dia bawa dites. Dan ketika hasil tes keluar, ternyata benar, darah itu adalah B. Mengetahui ternyata itu darahnya B, Sekar pun seakan tidak percaya. Sampai di rumah, Sekar mengajak anaknya pergi dari rumah dan berencana pergi ke rumah ayahnya. Ternyata di lain tempat Denny juga pergi ke tempat ayahnya Sekar yang tidak lain adalah mertuanya sendiri. Begitu sampai di depan rumah mertuanya, Denny langsung menggedor-gedor pintu. "Ayah, cepat buka pintunya ayah, ini aku Denny." Begitu pintu terbuka, ayahnya Sekar sangat terkejut. "Mau apa kamu kesini Somad?" tanya ayahnya Sekar kebingungan. "Ayah, ini aku Denny ayah, percayalah." Sejenak ayahnya Sekar terdiam. Kemudian tangannya digosok-gosokkan dan masing-masing kedua jarinya diusapkan tepat di kedua matanya. Setelah kedua matanya diusap dengan kedua jarinya, barulah ayah Sekar bisa melihat kalau di depannya itu memang benar-benar Denny. "Oh, apa yang terjadi padamu Denny? Cepat masuk," kata ayahnya Sekar. Kemudian Denny menceritakan semuanya. Mendengar ceritanya Denny, ayahnya Sekar langsung menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kok masih saja ada orang yang menggunakan ilmu ini? Begini Denny, sebenarnya aku bisa menyembuhkan dirimu dan mengembalikan wajahmu. Namun terus terang hari ini belum bisa. Karena saat ini Somad sedang menyusun kekuatannya dan malam nanti adalah malam Jumat Kliwon, di mana kekuatannya akan mencapai kekuatan yang maksimal. Aku baru bisa mengembalikan wajahmu mungkin besok hari. Intinya setelah malam Jumat Kliwon lewat." "Lantas saya harus bagaimana ya?" tanya Denny. "Yang jelas mereka pasti akan memburuku sampai ke ujung dunia sekalipun." Beberapa saat kemudian datanglah Sekar bersama anaknya. Sekar sangat terkejut melihat Denny yang berwajah Somad ada di situ. Namun sang ayah langsung menjelaskan semuanya. Dan akhirnya Sekar pun mau mendekati Denny, walaupun masih agak canggung karena Denny masih berwajah Somad. Kemudian ayahnya Sekar berkata, "Begini Denny, nanti malam itu malam Jumat Kliwon. Dan itu saat dimana Somad kekuatannya mencapai maksimal. Dan tentu saja Somad dan iblis peliharaannya akan memburumu sampai dimanapun kau berada.
Mumpung ini masih sore, belum malam, kamu cari daun kelor yang sebanyak-banyaknya. Untuk apa, Ayah? Tanya Denny. Sudahlah, kamu ikuti saja kata-kataku. Akhirnya Denny mencari daun kelor yang sangat banyak sekali. Setelah daun kelor tersedia, ayahnya Sekar kemudian menumbuk daun kelor itu menjadi tumbukan yang sangat lembut. Sekarang kamu mandi dulu, Denny, dan setelah mandi, kamu keringkan tubuhmu, kemudian oleskan tumbukan daun kelor ini ke seluruh tubuhmu, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tumbukan daun kelor ini akan membuat iblis peliharaan Somat itu tidak bisa mencium baumu dan dia tidak akan bisa melihatmu. Dan mulai sekarang sampai subuh nanti, bersembunyilah di musola samping rumah. Aku yakin nanti malam mereka pasti akan datang ke sini. Baik, Ayah, kata Denny. Dan benar sekali, tepat jam 9 malam, mereka mendengar suara sirine mobil polisi. Dari jendela, Sekar dan ayahnya mengintip. Dia melihat Somat yang berwajah Denny dan teman-temannya polisi datang menggerebek rumahnya. Sempat terlihat bayangan sosok wanita bergaun putih, rambutnya panjang sampai selutut, dan wajahnya sangat menyeramkan sekali. Makhluk ini hanya bisa dilihat oleh ayahnya Sekar. Somat pun menggedor-gedor pintu sambil berlagak seperti Denny. Ayah, cepat buka pintunya, Ayah. Ayahnya Sekar kemudian membuka pintunya dan berusaha setenang mungkin. Ada apa, Denny? Tanyanya. Ayah, apakah Sekar ada di sini? Ya, dia sudah tidur bersama anaknya. Kenapa kamu tadi tidak mengantarkannya? Tadi siang aku sibuk, Ayah, kata Somat. Tapi tadi aku mendapat informasi kalau Somat datang ke sini. Aku ingin menggeledah rumah ini, Ayah. Ya sudah, silahkan digeledah, kata ayahnya Sekar. Somat dan teman-temannya langsung menggeledah rumah ayahnya Sekar. Dan ayahnya Sekar sempat melihat iblis wanita itu juga sempat mengikuti mereka. Bahkan iblis wanita itu sempat melihat dan berusaha menatap wajahnya ayahnya Sekar. Namun ayahnya Sekar berusaha setenang mungkin. Berusaha tatapan matanya seperti tatapan kosong. Di kursi tamu, ayahnya Sekar menghisap rokok dan berlagak tidak tahu apa-apa. Padahal di depannya, iblis wanita itu menatap tanpa henti di depan wajahnya. Walaupun ayahnya Sekar bisa melihat iblis itu, namun dia berusaha sebisa mungkin jangan sampai iblis itu tahu kalau dia bisa melihatnya. Ayahnya Sekar berusaha menggosongkan pikirannya supaya tatapan matanya itu juga terlihat kosong. Dan sepertinya iblis wanita itu terkecoh. Iblis wanita itu mengira kalau ayahnya Sekar tidak bisa melihat dirinya. Karena jika sampai iblis wanita itu tahu kalau pria itu bisa melihat dirinya, maka akan terjadi musibah yang sangat besar. Terlihat Somat dan iblis itu sangat kebingungan. Bagaimana bisa Denny lenyap tanpa bekas? Bahkan baunya pun tidak bisa tercium oleh iblis itu. Tepat jam 12 malam, akhirnya mereka pergi. Dari kejauhan ayahnya Sekar sempat melihat kalau Somat sedang berbicara dengan iblis wanita itu. Hari berganti pagi. Di kejauhan terdengar ayam berkokok dan suara adzan subuh. Begitu mendengar adzan subuh, Denny langsung mandi membersihkan dirinya. Setelah hari menjelang siang, Sekar disuruh oleh ayahnya untuk mencari air dari 7 sumber. Nah, sumber air ini bisa berupa sumur atau pompa air di setiap rumah itu juga termasuk sumber. Sekar berkeliling dari rumah tetangganya ke tetangga yang lainnya meminta 1 botol air putih dengan alasan untuk suaminya yang sedang sakit. Dan Denny disuruh untuk mencari daun kelor dan juga pelepah pisang sebanyak 3 biji. Sore harinya selepas asar, semua bahan sudah siap. Kali ini ayahnya Sekar hendak mengembalikan wajahnya Denny ke wujud semula. Daun kelor yang sudah dikumpulkan itu kembali ditumbuk jadi satu dengan pelepah pisang hingga lembut.
Kemudian perlahan-lahan dicampur air dari 7 sumber. Setelah semua ramuan tercampur rata, Denny disuruh untuk duduk bersila. Setelah itu, dia dimandikan dengan ramuan daun kelor dan air dari 7 sumber itu. Setiap menyiramkan air ramuan itu, ayahnya Sekar bibirnya selalu komat-kamit membaca mantra. Perlahan-lahan Denny merasakan wajahnya sangat dingin dan begitu dingin seperti terkena es. Namun di lain tempat ternyata ada sesuatu yang terjadi dengan Somad. Saat itu Somad tengah berada di depan rumah dan ingin lekas beristirahat. Namun dia merasakan wajahnya sangat panas sekali. Wajahnya sangat panas seperti dibakar api. Kemudian Somad langsung lari masuk ke dalam rumah dan mencuci mukanya dengan air sebanyak-banyaknya. Namun ternyata rasa panas itu semakin menyengat. Somad tahu kalau ini pasti perbuatan seseorang yang ingin membantu Denny. Dengan sigap, Somad pun langsung duduk bersila dan mulutnya berkomat-kamit meminta bantuan iblis peliharaannya. Namun Somad baru sadar kalau hari ini bukan malam Jumat Kliwon. Iblis peliharaannya hanya bisa datang pada malam Jumat Kliwon. Begitu menyadari hal itu, muka Somad langsung pucat pasi. Semua mantra dan ilmu yang dia pelajari, semuanya dia kerahkan. Dia duduk bersila dan membaca mantra. Di lain tempat, ayahnya Sekar sempat melihat wajah Denny seperti menyala kemerahan. Ayahnya Sekar tahu ini ada perlawanan dari Somad. Namun, ayahnya Sekar hanya tersenyum simpul. Dia tahu kalau Somad tidak mempunyai kekuatan lagi. Dalam hatinya dia berkata, "Mau sampai kemana lagi kau, wahai anak ingusan?" Untuk kesekian kalinya ayahnya Sekar menyiram Denny dengan ramuan daun kelor dan air dari 7 sumber. Mulutnya komat-kamit dan semakin keras membaca mantra. Kembali lagi kita menengok nasibnya Somad. Bersamaan dengan itu Somad merasakan wajahnya semakin panas. Dia mendekap wajahnya dengan kedua tangannya. Dia tidak tahan lagi. Dia berlari keluar rumah sampai akhirnya dia membenturkan wajahnya ke tembok. Somad menghabisi nyawanya sendiri. Dia tidak tahan lagi menahan rasa sakit di wajahnya. Somad pun langsung tewas seketika dengan wajah terbakar dan kepala hampir pecah. Bersamaan dengan itu, wajah Denny kembali ke wujud semula. Keesokan harinya ketika Denny sekeluarga pulang ke rumahnya, mereka mendapati banyak warga dan kepolisian yang berkerumun di depan rumahnya. Setelah mereka mendekat, orang-orang itu sangat kaget ketika melihat Denny. Ternyata di depan rumah Denny ada sosok mayat yang wajahnya terbakar dan kepalanya hampir pecah. Para masyarakat mengira kalau mayat itu adalah Denny. Ternyata Denny masih hidup. Kemudian mayat itu dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Dari visum yang keluar, akhirnya mayat itu teridentifikasi mayatnya Somad. Dan akhirnya cerita ini selesai sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak video kami kali ini. Semoga saja kita bisa mengambil sisi positifnya dan membuang jauh-jauh sisi negatifnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.